Tes, tes. Oke, selamat pagi semua orang baik dan teristimewa semua penonton setia YouTube SMPK Santa Teresia Kupang. Kembali lagi dengan saya, Pak Yuno, dalam Speksanter Bercerita, No Tipu-Tipu. Dan hari ini sangat luar biasa ya, karena kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan anak muda ya, dengan anak muda di seluruh dunia, kalau yang mengerti bahasanya Indonesia, bahasa saya ya. Oke, kita akan membahas tentang posisi kaum muda dalam kaitannya dengan hoax dan intoleransi. Oke, dan ini beta mau kasih tahu kalau beta ada kawan bercerita, karena kalau nama bercerita itu berarti bukan beta sendiri, itu bernama setan ya. Jadi kalau untuk kawan bercerita nih, ini kita mau undang dia sani tak lalu susah, karena dia pun jadwal nih sok padat, maksudnya padat banget ya jadwalnya, dan dia memang orang muda juga, orang muda. Jadi untuk yang cewek-cewek tolong tutup hati, jangan buka, karena dia adalah Romo Yalo. Ya, welcome Romo. Ih, asik ya. Annyeonghaseyo. Halo on me. Kalau ketemu begitu sah. Oke, Romo Yalo, apa kabar nih Romo? Saya badan kurang enak, jujur saja Pak Ino, karena saya terlalu rindu karena SMP Santa Teresa belum pernah undang saya selama ini. Ini 15 tahun baru undang ya? Baru 15 tahun baru undang lagi, jadi memang saya udah merindu. Ya, nanti baru saya pecat suster kepala sekolah. Oke, Romo, ini kesibukannya apa setiap hari ini selain syuting ini Suara Hati Istri, Suara Hati Umat begitu? Apa kesibukan sehari-harinya Romo? Yang pasti dengan SK Bapak Uskup sebagai pembina dan pengajar di Seminari Menengah Santo Rafael OIPOI Kupang, kemudian menjadi moderator untuk TSTM, organisasi TSTM, organisasi resmi gereja untuk Keuskupan Agung Kupang, dan partai tambahan atau tugas tambahan itu ya pengusiran setan atau pengusiran yang jomblo-jomblo juga. Aduh kesian ya. Ini berarti banyak menjadi jomblo nih ya. Oke, Romo tidak tanya saya, oh saya punya kesibukan. Ya, saya lihat, saya sudah tahu bahwa ini memang berat. Romo jadi ini beta punya kesibukan, biar Romo santanya biasa urus orang perumah tangga ya. Selain urus orang perumah tangga, beta urus mengajar ini sekolah. Kalau saya dapat pecat gratis, pulang kembali sore dengan air mata. Oke, Ino sehat? Oh sehat. Puji Tuhan sehat. Terima kasih Romo ya. Beberapa tahun yang lalu saya tidak perlu curhat, tapi Romo, you save my life. Thank you. Luar biasa ya, ganas S500 di belakang. Oke, baik Romo, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kami dari Speksanter Bercerita, dan Romo tolong menjawabnya. Kalau memang tidak bisa silakan angkat tangan keluar dari ruangan ini.
Oke. Jangan Romo, jangan Tuhan, nanti Romo beta. Oke, baik. Maaf, biasa yang angkat tangan itu kuntilanak. Ketika saya usir setan, kalau mereka kalah mereka angkat tangan minta mengalah begitu. Berarti bahaya ya kalau saya digolongkan itu ya. Kalau beta guntilonok. Oke, baik Romo. Begini, pertanyaan yang pertama nih Romo. Sebagai salah satu tokoh motivasi bagi banyak kaum muda nih ya, Romo ya. Romo ini kan motivator yang luar biasa untuk kaum muda ya. Kaum muda Katolik khususnya ya, biasa. Bagaimana pandangan Romo terkait posisi orang muda saat ini? Ada di golongan mana sih mereka ini? Apakah pelopor melawan hoax dan intoleransi atau malah sebaliknya menjadi korban ini Romo? Baik, terima kasih Pak Ino untuk pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama itu saya lihat orang muda dengan garis besar ya. Bukan saja karena saya pastor Katolik, tetapi saya melihat secara garis besar bagaimana saya begitu banyak berdiskusi dan mencari informasi tentang orang muda dalam kaitan dengan hoax dan juga intoleransi. Karena kala anak muda itu masuk dalam posisi bisa menjadi pelopor untuk menahan hoax dan intoleransi itu. Tetapi terkadang pula tidak bisa dipungkiri karena mungkin kekurangan dalam pendidikan atau dalam keluarga, akhirnya mereka bisa menjadi korban dari intoleransi dan hoax itu sendiri. Kita bisa melihat di garis besar saja bagaimana mereka cepat terbawa arus ketika mendengar satu berita, baik itu dari YouTube atau media sosial yang lain, tentang hal-hal yang sebenarnya salah. Tetapi karena itu sudah cepat ambil keputusan begitu, cepat mengambil keputusan, itu terhitung masuk dalam korban. Anak muda dong ini begitu. Iya, anak muda, iya. Romo mesti kutuk nih. Oke, dan ini ada pertanyaan berikut, yaitu apa yang menjadi tolak ukur Romo untuk dalam menggolongkan orang muda sebagai pelopor atau sebaliknya sebagai korban, itu apa yang menjadi tolak ukur Romo? Kalau kita melihat tolak ukur, mungkin tidak ada presentasi yang pasti Pak Ino dan saudara-saudara yang ada di rumah, adik-adik yang terkasih. Tapi Romo melihat, kita lihat saja bagaimana mereka begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga punya pemikiran-pemikiran kritis. Bisa menjadi pelopor untuk menghalangi atau mengurangi bahkan menghilangkan hoax. Mulai di dalam keluarga itu diceritakan atau diserikan kepada Romo, tetapi juga dalam tolak ukur tertentu mereka bisa menjadi, ada orang tertentu yang menjadi korban meskipun dengan pendidikan yang bagus, tetapi terkadang bisa menjadi korban. Di dalam rumah mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Romo ambil contoh pakai contoh ya. Saya ambil contoh begini. Ketika Romo pulang vaksin untuk membantu kita COVID-19 ini, untuk mengalahkan atau menghilangkan ini saja, ada anak muda tertentu ya, Romo lebih baik tidak usah vaksin kedua. Kenapa? Itu vaksin tuh mereka taruh chip di dalam sini yang membuat kita tahu itu identitas kita semua. Meskipun kita keluar negeri kita tahu itu hoax, tetapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini kita lihat representasi anak-anak muda sudah menjadi korban, tetapi mereka merasa bahwa itu satu kebenaran dengan mindset berpikir subjektif mereka. Ya itu memang salah. Ini bisa minta dia nomor HP ke Roma. Itu yang bahaya. Supaya taboknya sekali supaya dia tahu ini chips dari mana ya dia nih di pembayangan. Oke, pertanyaan berikut nih Romo. Bagaimana perbandingan posisi orang muda saat ini Romo? Ya, perbandingan posisi orang muda saat ini. Apakah mereka ini lebih banyak menjadi pelopor ataukah menjadi korban dari hoax dan intoleransi ini, Romo? Kalau saya secara subjektif saya melihat, untuk saya yang menjadi pelopor masih sedikit, tetapi kebanyakan masih menjadi korban. Lebih banyak menjadi korban. Ini bukan saya membuat satu presentasi dan tiap hari mencari tahu data-data, tidak. Tetapi saya melihat dari cara bicara mereka cepat terbawa arus itu dan mengatakan bahwa ini yang paling benar, padahal mereka belum membuktikan apa-apa. Itu termasuk dalam satu korban dari hoax dan intoleransi itu sendiri. Iya, kalau menurut Romo itu penyebabnya apa sebenarnya? Pak Ino, saya bisa tanya sedikit juga? Iya, tanya saudara. Ini saya sudah omong 3 jam ini, tapi belum togor minum. Oh iya, aduh Romo, Tuhan, nobe pulang sah. Minum Romo, iya silakan minum. Ya, aduh, Tuhan, ini bintang tamu. Maaf, ini juga aus juga. Ya, bintang manusia, tamu jadi mau tahu juara lihat bapak ya. Bintang tamu sonto malu begitu. Beta izin minum ya Romo. Ya, lanjut. Ya. Tapi saya rasa pertama kali Pak Ino, saya mengikuti talk show atau bincang-bincang atau bercerita begini, ada instrumen-instrumen tambah dari AC bagi kipas angin begini.
Selalu besok tidur di sini. Oh. baru kasih minum. Bertambah lah Dan RS. setiap minggu saya minum nih Romo. Iya, usir setan terus. Tadi malam kan ketemu suster son tidur, Romo ini ketemu undang kalau undang artis yang datang begini ini ketemu harus siap segala sesuatu. Jadi Mam tuh tadi malam bilang, saya tidak bisa tidur nih yang artis yang mau datang nih. Bilang aduh Tuhan, dia bisa tahu sampai jadi begini. Oke, baik. Lanjut. Ya, kita lanjut ya Romo ya. Ini kira-kira siapa yang MC siapa yang? Oke, kita lanjutkan Romo. Bagaimana pandangan Romo terhadap antusias atau animo orang muda dalam memerangi hoax dan intoleransi ini? Seperti apa Romo? Kalau kita melihat untuk animo anak muda, saya kira pertama-tama pasti banyak yang menjadi korban, tetapi tidak bisa dipungkiri banyak juga yang mulai bangkit dan mengatakan bahwa intoleransi itu tidak berguna. Saya ambil contoh begini ya. Saat satu laki-laki datang dia katakan begini, bahwa ini yang paling benar itu kita, yang paling benar itu kita. Ini omong tentang intoleransi ya. Saya katakan adek, yang tidak pernah berkelahi itu hanya 2 orang, Adam dan Hawa, karena belum ada bapak mama mantu waktu itu. Jadi mereka masih sendiri ya, Adam dan Hawa. Tapi perbedaan itu diciptakan dari atas untuk memperkaya kita. Jadi jangan heran, pasti intoleransi itu muncul di mana-mana. Tapi tugas kita sebagai anak muda generasi milenial ini, benar. Bagaimana kita tetap kuat dan mengatakan bahwa perbedaan itu memperkaya kita, tidak merusak kita. Ya, kalau misalkan Romo dari segi Katolik ya, kalau misalkan Romo anggap bahwa ajaran Katolik itu semua benar, paling benar, semua agama itu salah, maka sama saja Romo membunuh perbedaan-perbedaan yang sebenarnya memperkaya kita. Benar Itu dari Romo. ya. Jadi kita juga tidak boleh, sebenarnya kita juga tidak boleh meng-underestimate atau merendahkan agama orang lain atau menganggap agama kita paling benar ya Romo. Beta pun paling benar. Ya dia punya soalnya benar. Sebenarnya boleh begitu kan Romo ya. Agama itu menjadi satu tangga menuju pada kerajaan surga. Tugasnya kita itu adalah bagaimana kita mengumpulkan perbedaan-perbedaan itu dan menyatukan untuk satu hati menuju ke atas. Itu utamanya di situ. Kalau kita bilang Katolik paling benar atau agama lain, aliran lain atau budaya lain paling benar, maka sama saja kita membunuh perbedaan itu sendiri. Dan agama itu adalah hanya sebuah sarana ya, tetapi iman kita yang menyelamatkan. Ya, iman kita pada Sang Khalik atau Pencipta itu yang paling kuat, itu yang menyelamatkan. Jadi tak sibuk di orang lain pun diri ya, Romo. Iya. Agamamu adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agama. Ya benar sekali, luar biasa. Ya. Ini terlalu pintar, bagian dulu makan apa ya? Waktu Romo bergaul dengan teman-teman yang berkerudung dan berkopiah, orang-orang anggap bahwa pastor itu sebentar nanti jadi orang ini, orang itu. Saya bilang tidak. Itu teman saya, hanya karena kita lahir dari rahim yang berbeda. Dia lahir dari rahim Muslim, saya lahir dari rahim Katolik. Hanya tetapi kita tinggal di bumi yang sama, yang diciptakan dari Tuhan yang sama. Iya benar sekali ya. Aduh tepuk kasih. Oke, baik Romo, ini pertanyaan agak sedikit ya. Bagaimana ya? Apakah orang muda saat ini Romo kondisinya bisa dikatakan kritis kaitannya dengan terkontaminasi hoax dan intoleransi ini menurut Romo? Saya katakan langsung saja bahwa kritis itu pasti tuh Pak Ino. Ini hoaxnya yang tadi saya bilang tuh, dia masuk di dalam rumah, dia kemudian membuat satu pemikiran dari subjektivitas, tetapi dia mempengaruhi orang-orang di dalam dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Tetapi itu salah, itu termasuk kritis tuh. Kalau lama-kelamaan dia buat seperti itu, maka dia anggap itu sebagai kebenaran dan bisa menghancurkan keluarga atau orang-orang di sekitar. Oke, jadi kritis itu kira-kira masih bisa diobati Romo? Saya yakin bisa. Oh bisa, dari diri kita atau pertama-tama dari diri kita, yang kedua bagaimana dia mulai mencerna bahwa pendidikan yang dia dapat itu seperti saya ambil contoh di sekolah Santa Teresia ini, bagaimana dia mendapat sesuatu yang baru, tapi kemudian dia menyelisih baik-baik berita-berita yang masuk dan melihat sumber-sumber yang terpercaya. Jangan terima buang ke orang, terima buang ke orang, itu berbahaya. Betul. Akhirnya jadi kekerasan di kiri kanan. Benar. Itu bertengkar baru Romo itu. Iya. Baru ini. Oke baik, luar biasa Romo. Ini dalam ini masuk ya agak sedikit pribadi ya. Jadi yang penting satu saja, jangan tanya kapan Romo menikah, karena saya memang jomblo. Aduh kasihan ya. Ada gambar hati begitu baru ada garis-garis begitu baru ada infus di bagian kiri kanan Oke.
Oke, ini apa namanya kalau kalau itu Korea, kalau siapa nikah dulu Senjungki itu nikah hari patah Iya. sedunia ya. Kalau Saya Romo hari patah hari sedunia. patah Saya pun hari mati sedunia. hari mati ya. Awal dan akhir ini. Nah. Oke. Iya, iya, iya. Oke, dalam keseharian Romo nih atau dalam karya pelayanan ya. Sering ataukah sudah jarang menjumpai orang muda yang memiliki optimisme memerangi hoax dan intoleransi itu. Menurut Romo apakah Romo jarang bertemu anak-anak muda seperti itu? Mungkin dari sekian, saya ambil perbandingan sedikit ya. Dari 10 orang Romo menemukan masih ada 2-3 orang muda yang memiliki jiwa optimis untuk bisa mengalahkan atau bahkan menghilangkan hoax dan juga intoleransi itu. Itu saya bukan soal dari pendidikan luar, tetapi dari bagaimana pendidikan keluarga pertama-tama. Jadi mati-mati dia katakan sepemikiran dengan Romo bukan sepemikiran orang-orang milenial, bahwa sebenarnya hoax itu menghancurkan seperti racun kecil. Tetapi dia mencoba untuk minum air banyak supaya racun itu bisa keluar dan tidak menghantui dirinya atau mempengaruhi banyak. Masih. Jadi jangan jadikan hoax itu sebagai nilai ya, setitik yang merusak susuk sebelanga. Iya, Seperti itu. ini sebenarnya guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia ada. Dulu beta mau mengajar. Dulu Romo sebenarnya beta mau mengajar semua toh. Beta cuma jadi kayak di situ, mau jadi Romo mah. Kalau bicara nanti hari patah internasional lah. Tahu tuh. Oh, jadi seperti itu ya Romo ya. Jadi Romo jumpa itu hanya beberapa orang saja yang betul. Masih ada beberapa yang punya nilai optimis, nada optimis atau dengan jiwa optimis untuk mempengaruhi. Jadi itu motivasi apa yang Romo berikan sebenarnya untuk mereka yang masih percaya hoax begitu? Motivasi apa yang Romo berikan sebenarnya? Mungkin dari saya punya motivasi dengan 30 detik di status WhatsApp, tetapi juga di nomor WhatsApp Romo punya nanti katong kirim ya. atau di YouTube. Tolong nomor rekening je Romo nanti. Tetapi kalau misalkan diberi kesempatan seperti ini, saya bicara dengan jujur bahwa orang muda, mereka yang mati karena hoax itu sama saja mereka tetap hidup, tetapi sebenarnya sudah dikuburkan. Sebenarnya mereka sudah dikuburkan karena apa? Pemikiran mereka tidak jauh berbeda seperti ini. Kalau misalkan mereka mampu mengalahkan hoax dan intoleransi, maka mereka bisa hidup 70-80 tahun jiwanya. Karena apa? Kesegaran hidup baru dengan kebahagiaan yang sempurna untuk mempengaruhi orang lain dengan nada yang baik. Kesegaran hidup yang baru dengan kebahagiaan yang sempurna. Tanda Story petik, ya. iya toh, tanda petik. Dia langsung tanda petik memang taruh di lutaninya nih. Intinya dia tembus di sebelah kanan lego keluar ya. Mantap Romo mantap. Oke, ini nih. Apa faktor yang paling berpengaruh? Ya, faktor nih yang paling berpengaruh menjadi pemicunya hoax dan intoleransi. Saya bicara intoleransi ya. Oke. Dia tahu ini benar sedikit, tetapi ada orang tertentu yang mempengaruhi dia, akhirnya membuat dia menjadi kuat, jadi besar begini. Soal perbedaan saya ambil. Dulu Romo Yalo tanda salib, habis itu katakan bahwa ini Alkitab yang benar, Katolik pun ini ajaran yang benar, tetap yang benar. Ini Romo dari segi Katolik ya. Kemudian ada orang datang, dia mempertebal kepercayaan atau itu apa yang sudah saya dapat itu. Tapi dia tidak kasih tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan yang lain yang juga memperkaya saya. Meskipun saya tidak dipengaruhi, tetapi saya diperkaya. Itu kalau dalam diri tidak kuat, maka saya pastikan bahwa runtuh secepatnya. Kita melihat mereka sebagai satu setan atau lawan yang kemudian membangun satu tembok dan jurang pemisah dengan mereka. Jadi kuat bertahan ya Romo, kuat bertahan ya. Iya. Meskipun sudah ada kepercayaan itu, tapi kita tahu itu milik kita. Tetapi juga mereka-mereka yang di sana yang berbeda itu memperkaya kita di sini. Romo ambil contoh, Romo orang Ende, bapak Ende, mama Roti tapi lahir di Korea ya. Oh iya, itu biasa tanya sebenarnya. Di Korea itu maksudnya ada satu jalan kecil di Kelapa Lima, jalan masuk nama Korea. Oh itu Korea. Maksud saya ini. Kalau Romo bilang begini, saya orang Ende yang paling bajingan sudah, maka orang-orang yang lain itu tidak dipakai oleh saya. Karena saya terpikir saya jelas. Iya benar. Atau saya bilang, saya orang Rote, saya paling sempurna sudah. Maka orang-orang yang lain tidak dipakai. Ini contoh dari saya. Iya, contoh benar, dari saya. Karena itulah intoleransi pasti menang. Karena kita tidak akan berpikir yang lain. Kita pasti pikirkan bahwa kita sudah sentralisasi diri yang paling baik, paling sempurna. Jangan pernah menganggap bahwa kita paling hebat dari yang lain. Betul Romo. Benar. Rendah hati untuk terbuka bahwa kita semua sama di mata memang Tuhan. ada juga yang muka aspal jalan juga ya. kita harus akui itu, tapi bukan berarti ditolak atau disingkirkan. Itu sudah betul ya. Karena mungkin dia bisa kok itu pi skincare, kok bikin muka, kok jangan jadi aspal jalan, kok bisa jadi ini tetangga di Song Hye Kwi. Oke, baik Romo, ini ada pertanyaan lagi.
Di masa pandemi ini Romo, orang muda bahkan di kalangan manapun ya, aktivitas atau penggunaan gadget ya meningkat ya. Ini penggunaan kiri kanan ini meningkat. Perkembangan teknologi informasi tersebut apa bisa digolongkan sebagai pintu masuk hoax dan intoleransi menurut Romo? Pak Ino dan adik-adik, teman-teman, saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing, kita harus akui gadget atau media sosial itu membantu sekali kita untuk cepat memberikan informasi kepada orang lain. Itu sisi positif dari saya. Tapi tidak bisa dipungkiri, media sosial dan gadget juga bisa memberi racun kepada kita kalau kita tidak menyeleksi baik-baik. Jadi saya pikir kita lihat ada dua sisi. Jangan hanya lihat karena kemajuan teknologi ini merusak kita, tidak. Membantu kita juga. Sangat membantu kita untuk cepat memberikan informasi atau berita tertentu. Tapi juga ketika kita tidak mampu menyeleksinya, maka lama-kelamaan kita hancur, kita rusak. Itu sudah pasti. Makin zaman makin maju, tetapi pemikiran kita makin sempit karena kita percaya hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Thank you. Saya lihat dari dua sisi ya. Oke, begitu Romo. Nah, ini agak melenceng sedikit keluar ya dari kita punya pembicaraan. Tapi yang ingin saya, ini kan Romo kan ngomong tentang media sosial. Memang banyak hoax ya, termasuk saya juga kadang ya. Namanya kita manusia yang sempurna, betul di situ sempurna. Tapi seperti ini, kayak di FB ini Romo. Iya. Apa baik ya pasang status kayak begitu sindir orang, atau kadang kita pasang untuk kayak memicu apa perkelahian antara satu dan lain, atau bahkan kita kayak curhat begitu di media sosial. Menurut Romo kemana supaya kita berhenti saat ini Ju? Kita baca curhat begitu tuh. Menurut Romo kemana? Untuk Romo, kritik itu membangun sebenarnya. Yang penting jangan menyinggung atau menyakiti mereka dengan apalagi sebut nama dan lain sebagainya. Kritik itu sebenarnya membangun. Banyak orang mengkritik Romo. Contoh salah satunya Romo masanya terlalu ganteng begitu. Tapi yang Romo maksudkan di sini itu dari media sosial itu, dari contohnya Facebook ya. Dari Facebook itu kita bisa menulis banyak hal. Tetapi untuk saya lebih baik jangan curhat di situ. Karena ada orang yang melihat itu dengan sisi positif, tapi ada orang yang menertawakanmu. Karena engkau sebenarnya hal yang engkau dengan Tuhan saja yang tahu, atau engkau dengan keluarga yang tahu, engkau curhat semua. Romo ambil contoh begini, istri karena tampil sedikit dari suami langsung dia merasa tersakiti. Itu orang pikir orang kasihan, orang tertawa, hoi, iya, orang tertawa. Hoi, berato dia terus bilang dia tampar beta. Iya, dia orang atau begini, saya ambil contoh ya, orang muda ya, saya kasih tahu contoh. Ini ada satu orang muda yang DWA di kasih story begini. Karena dia punya permintaan kepada Tuhan belum terkabul, dia bilang begini, Tuhan ambil beta sudah. Saya balas dia, ada minta maaf, Tuhan Yesus ada WA. Kabaran Tuhan Yesus ada WA. Saya pastikan dia akan balas engkau begini, ada posisi di mana? Kakak jemput sekarang adek. Itu karena itu, bodohnya itu. Tidak perlu minta pada Tuhan, bukan Tuhan tidak kabulkan, tetapi saatnya belum. Itu yang pasti. Masa dia muka terumbu karang, dia minta suami ini living ho, harus glowing, uang banyak, soalnya bisa ada, kita lihat sesuaikan dengan muka juga ya. Kasabis pulsa listrik di rumah ya. Kasabis pulsa listrik itu. Itu beda dengan Romo Bung Khotbah dulu dia sumpah tuh. Maksudnya saya begitu. Beta taruh sekarang karena memang beta juga keriting ke Romo. Hanya mau tarik nih mesti isi pulsa ya. Maksudnya saya begitu toh. Kita ambil yang hal-hal yang kritik, kita boleh mengkritik orang tertentu atau oknum tertentu atau organisasi tertentu, tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih luas. Jangan kita curhat segala sesuatu dari situ ya. Iya benar ya. Kalau sonde nanti jadi bahan mama-mama dong pas cari kutu tuh Romo. Cari kutu pas itu. Kutu iya. Makan. Begitu langsung ngomong. Iya, dia tuh kenapa dia tuh begini? Iya, oh iya betul. Jadi perlu ya, tidak perlu segala sesuatu engkau pasang di media sosial. Iya. Supaya orang tahu bahwa ini kamu begitu. Iya. Ya tidak perlu seperti itu ya. Diam-diam saja menunjukkan nanti orang lain yang pasang hal yang positif yang ada di situ. Itu kan lebih bagus. Kayak Romo tuh Romo pun siraman rohani itu kan kita lalu banyak penuh di WA tuh, beta biasa begitu. Biasa kan masuk tuh kalau di story WA begitu, dia langsung tahu sadar nonton buat apa penting. Tapi anak muda sekarang harus lihat itu, motivasi kecil itu penting tuh dalam kehidupan mereka. Iya, saya jujur ya, anak muda ya, kita omongkan anak muda di sini ya. Saya begitu banyak menemukan anak muda yang cepat putus asa dan kemudian akhirnya banyak yang bunuh diri. Karena apa? Salah satunya ini, berita hoax yang masuk dia terima, tidak mampu menerima perbedaan dari orang lain, dalam tanda kutip kayak intoleransi itu, tapi kemudian menganggap diri benar. Di saat dia tidak benar, maka dia merasa bahwa dunia berakhir. Dia selesai sudah di situ.
banyak Romo temukan anak muda begitu. Makasih. Luar biasa Romo. Ini kita mau lanjut lah, mungkin 3 jam. Kok omong dari Romo terlalu enak sumpah. 3 jam lebih bisa kok? Ya kalau Atau ada jam terbang tinggi karena memang susah jam kolektif terbang. baik saya 3 jam tidak apa-apa. Oke, baik. Romo minum dulu kok. Ini kali biar tuan rumah yang kasih. Tadi memang ini apa Ada toh? bisa tanya juga satu kali. Mungkin yang kameramen dong ini ada air tapi di sini aku minum tisu kok. Ayo sana apa nanti Makan sebentar tisu, ini suster siap makan untuk 5 hari ke depan. Jadi Romo makan ini 5 hari terus makan lah. Ya silakan lanjut. Ini kau baca cerita toh, tapi bukan curhat hati ya. Iya toh ini memang baca cerita tapi be ulang-ulang be bilang kira-kira siapa yang MC di sini. Ya silakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang terakhir ini Romo ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang terakhir. Jangan muka sedih begitu, mau pamer terus. Tidak buka sedih, air belum habis. Sebentar sini baru ketemu ini siap 1 galon, nanti langsung di galon. Oke, baik. Luar biasa ya ketemu bintang tamu. Ini nanti kalau bisa tas undang lain MC susah. Sumpah MC susah. Iya, tergantung tebalnya amplop lah. Iya, endo. Romo sebentar di dalam tulis bilang Anda belum berhasil. Ya silakan. Baik Romo, ini pertanyaan yang terakhir Romo. Pesan dari Romo nih untuk generasi muda agar mereka ini tidak menjadi korban yang biasa kayak jadi korban hoax dan intoleransi nih. Romo kasih dong pesan supaya bilang, bosom jangan nih, jangan, please jangan. Oke. Langsung di kamera Romo ya. Anak muda yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, Romo analogikan sederhana seperti ini. Kehidupan itu seperti satu gunung. Kita posisi ada di tengah karena kita anak muda. Kita sementara mendaki untuk mencapai apa yang kita impikan. Tapi tidak bisa dipungkiri, begitu banyak kerusakan yang bisa terjadi dalam diri kita. Salah satunya berita-berita yang tidak benar. Tugas kita adalah terus mendaki, tetapi menyeleksi dengan baik berita-berita itu. Yang berikut, kita tidak bisa berjalan sendiri. Yang pertama harus minta bimbingan Tuhan. Yang kedua adalah teman-teman sesama yang meskipun berbeda rahim, tetapi atau berbeda kepercayaan atau berbeda suku, tetapi mereka bisa membantu kita dengan sama-sama bergandengan tangan menuju puncak. Yang Romo maksudkan di sini adalah perbedaan itu memperkaya saya dan Anda. Ketika kita sampai di puncak, jangan cepat katakan saya sudah berhasil, tidak. Tetapi tugas kita adalah ketika sampai di puncak, kita harus mampu untuk mengalahkan puncak-puncak yang lain. Setelah Romo jadi pastor, Romo bisa tiap hari tidur. Kalau sudah jadi pastor, sudah sekolah lama-lama. Tapi tidak. Tugas Romo adalah menaklukkan gunung-gunung yang lain, puncak yang lain, dengan terus memberi motivasi kepada anak muda dimanapun Anda berada. Karena Anda tetap hidup dan Anda lah yang akan membangun dunia ini. Tuhan berkati. Luar biasa. Romo ngomong nih betul Gus Bams. Maksudnya yang bulu kuduk nih merinding ya. Kira-kira Romo jangan Romo lihat ada orang di samping. Saya lihat ini bunga segugur juga. Oke baik Romo. Iya betul. Romo ini kan ya kalau bilang kan komen di FB kan paling banyak pasang foto sedikit sini baru yang gaya yang pokoknya kiri kanan begitu atau kasih di TikTok begitu ada yang kata-kata begitu kata-kata ini. Romo punya YouTube sendiri juga. Romo ada punya YouTube. Ada YouTube namanya Cahaya Hati Kristiani, dipakai untuk memberi motivasi kebanyakan kepada anak muda, juga kepada keluarga-keluarga muda. Ada banyak keluarga muda yang menganggap diri masih jomblo juga toh. Kita harus kasih tahu bahwa dong sunika. Beta bilang kalau ngomong tentang jomblo beta terlalu tersinggung. Oke baik Romo, mungkin ada kata rohani yang terakhir nih, yang singkat, padat dan jelas begitu. Untuk anak muda ya. Untuk anak muda nih, ini mungkin ada yang mau siap untuk untuk TikTok apa begitu kok. Oke. Status WA nanti biasa. Anak muda di mana-mana Anda berada, ini yang terakhir untuk Anda semua. Ketika saya tahu persoalan kehidupanmu banyak, mulai dari pendidikan, ekonomi, keluarga sampai percintaan. Tapi Romo mengatakan di sini, jangan pernah katakan kepada Allah bahwa engkau mempunyai masalah yang besar, tapi katakan kepada masalahmu bahwa engkau mempunyai Allah yang luar biasa dan sangat besar. Terima kasih. Oke, mantap tepuk tangan. Hebat sekali ya. Oke, Romo pun nama FB bisa langsung kasih tahu. Ini pasti langsung fans begini banyak. Aduh. Kayaknya sepenuh nih Yalo Bianconeri biasa. Oke, Yalo Yalo Bianconeri. Oke. Ya.
Jadi itu jelas. Sama dengan IG juga, Instagram yang. Oh ada Instagram ya, Roy. Beta juga ada Instagram. Begini kan berpikir ikut. Sama ya. Soalnya begini kan berpikir sesama artis ngapain follow, malas. Yang penting. Oke, thank you. Oke, baik. Kita tiba ya di acara kita ini dan ada apa ya? Ada kita akan menyaksikan dulu teman kita yang satu ini sudah hadir ya. Oke, ini akan membawakan sedikit instrumen-instrumen musik begitu ya, dengan piano. Kita akan menyaksikan. Ini kakak nama siapa? Mungkin dia berdiri kok tanya nama soalnya papa kok. Kayaknya Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya. Lee Min Ho Tateni. Lee Min Ho dari Enlasi. Iya, siap. Saya takut kalau menyanyi banyak orang yang tidak pulang lagi. So, lain so ambil bantal, so kepalok mau mati mampus sudah. Jadi biar pakai penyanyi asli saya. Oke. Silakan kakak ya. Silakan kakak. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan indahnya hatiku. Jangan
selalu ada dekatmu. Rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Oke Adek Nada Blegur, terima kasih banyak ya sudah hadir dan bernyanyi untuk kita pada hari ini. Terima kasih banyak Adek. Oke, tadi sampai Romo bilang apa? Dong susun pakai kotong lah ya. Memang sana ada yang pakai lula ya. Ini yang bercanda sama Romo. Oke baik, dan kita tiba di penghujung akhir acara kita. Romo ya, halo idolaku dan idola para muda. Terima kasih banyak karena Romo sudah menempatkan ya waktu ini di tengah kesibukan yang luar biasa ganas sekali Romo. Iya. Tapi sudah hadir di Spek Santer bercerita, bercelote, sudah bercerita dan beta luar biasa Romo. Terima kasih banyak ya Romo ya. Semoga Tuhan selalu memberkati Romo, melindungi Romo dalam tugas dan pengabdian untuk sama-sama ya. Altar Tuhan dan umat Tuhan yang ada ya Romo ya. Oke Romo. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Oke, untuk teman-teman penonton setia channel SMPK Santa Teresia Kupang ya, terima kasih banyak kalian selalu hadir dan selalu ada juga ya. Jangan lupa kalian mendukung terus channel kami dengan like, subscribe ya Romo? Oh maaf ya. Subscribe. Iya sorry, kau tanya anak gaul. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian share yang sebanyak-banyaknya supaya channel kami ini tetap berkembang dan memberikan semua informasi hal-hal yang baik, yang informatif untuk kalian semua. Saya Natatini mohon undur diri, orang so yang paling ganteng dan juga Romo Yalo yang paling ganteng di ini paroki semua nih ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kamsahamnida. Ya, bye. Kamsahamnida. All bye.